Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan jamaah Masjid Fathullah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan yang utama, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lain. Mudah-mudahan semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita itu dapat meningkatkan kualitas iman, ilmu, dan amal soleh kita. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang istiqomah di jalan Islam hingga akhir hayat kita, sehingga kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala bisa meraih husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat isya, tarawih, dan witir yang dirahmati oleh Allah. Tema kultum pada malam hari ini adalah membangun generasi milenial yang islami. Siapa generasi milenial itu? Dalam banyak literatur dikatakan bahwa generasi milenial itu adalah generasi yang lahir tahun 80-an, 90-an, 2000-an hingga sekarang. Mereka sering disebut sebagai generasi Y atau generasi Z yang memiliki tingkat literasi digital yang tinggi. Cirinya mereka adalah orang-orang yang tidak gagap teknologi, tetapi lebih cepat beradaptasi, menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi komunikasi dan informasi. Mereka ini adalah orang-orang yang haus informasi, sekaligus memiliki kuriositas, rasa ingin tahu yang tinggi. Tidak jarang mereka itu disebut sebagai generasi yang mulai kecanduan dan ketagihan gadget, ketagihan bermedia sosial, ketagihan menggunakan internet. Kalau kita lihat secara demografis, penduduk Indonesia yang saat ini berjumlah sekitar 277,7 juta jiwa, ternyata pengguna internetnya itu luar biasa besar, mencapai 73,6% atau sekitar 204,7 juta jiwa. Dan yang paling mengejutkan kita adalah bahwa lama pemakaian internet bagi generasi milenial di Indonesia itu termasuk yang tertinggi di Asia. Sekitar 7-9 jam waktu sehari, setiap harinya digunakan untuk tangannya untuk berzikir, memencet-mencet gadget, HP, dan alat komunikasi lainnya. Dengan kata lain, mereka ini adalah pengguna aktif internet. Sehingga kalau menurut ranking pengguna internet terbesar di Asia, Indonesia menempati peringkat ketiga setelah Cina, India, kemudian Indonesia. Oleh karena itu tidak heran bisnis di bidang internet, di bidang komunikasi informasi di Indonesia itu paling menguntungkan dan sangat diuntungkan oleh adanya COVID atau pandemi yang sedang kita jalani, karena sebagian besar hidup kita dikomunikasikan, dihubungkan atau menggunakan jasa internet. Kita bekerja dari rumah pasti dengan menggunakan internet. Kita kuliah secara daring pasti juga menggunakan internet. Oleh karena itu generasi milenial adalah generasi yang paling responsif dan sekaligus memerlukan jasa digital.
Pertanyaannya kemudian adalah, jika generasi milenial ini banyak yang mengalami kecanduan dan ketergantungan terhadap internet, bagaimana kita menyiapkan mereka supaya mereka menjadi pemimpin masa depan, supaya mereka menjadi generasi penerus yang bisa melanjutkan visi, misi, dan cita-cita orang tua mereka, agar jangan sampai karena mereka kecanduan berinternet ria, kecanduan dengan gadget dan sebagainya, lantas mereka mengalami 6 persoalan yang pernah disebut oleh almarhum B.J. Habibie. Beliau pernah mengkhawatirkan generasi Indonesia ke depan itu mengalami 6 lemah. Yang pertama, lemah akidah, imannya tidak kuat, mudah diombang-ambingkan, pendirian dan keyakinan di dalam dirinya goyah. Karena apa? Karena lebih banyak dipengaruhi oleh informasi yang diterima, dipengaruhi oleh budaya-budaya yang tidak konstruktif yang diadopsi dari hasil penjelajahan, penelusuran di dunia maya. Yang kedua, lemah ibadah. Ini juga harus kita waspadai, jangan sampai generasi kita malas di dalam melaksanakan ibadah. Karena apa? Karena kalau mereka malas, biasanya akan cenderung melupakan Allah. Dzikrullahnya menjadi rendah. Kemudian yang ketiga adalah lemah akhlak. Dalam arti akhlaknya tidak mulia, akhlaknya tidak terpuji. Karena lebih banyak dipengaruhi oleh budaya instan, dipengaruhi oleh paham-paham yang cenderung materialistis, hedonistis, sekularistik, dan sebagainya. Yang keempat adalah lemah ekonomi. Karena sebagian generasi milenial ini biasanya cenderung mengandalkan kepada fasilitasi orang tua. Segalanya sangat tergantung kepada apa yang diberikan oleh orang tua mereka, sehingga mereka tidak belajar mandiri, tidak berusaha dan memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan masa depan mereka. Kemudian yang kelima adalah lemah ilmu dan keterampilan. Artinya pendidikan mereka, penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan mereka menjadi rendah. Karena kesibukan dan konsentrasinya lebih tertuju kepada kenikmatan-kenikmatan digital yang mereka rasakan, baik itu melalui game online, Mobile Legends, dan lain sebagainya, yang semua di dunia maya itu pernah penuh dengan permainan-permainan yang mengasyikkan dan membuat mereka lupa diri, termasuk lupa belajar sesuai dengan target yang seharusnya. Kemudian yang keenam adalah lemah amal soleh. Mereka kurang terlatih untuk melakukan amal kebajikan. Mereka cenderung berusaha menjadi generasi yang tidak terlalu gaul dengan orang lain karena sudah asik dan menemukan dunianya sendiri. Itulah yang membuat mereka kemudian amal solehnya agak kurang. Oleh sebab itu, hadirin sekalian yang berbahagia, kita sebagai orang tua idealnya mampu mengantisipasi, mampu mendeteksi sejak dini agar jangan sampai generasi milenial kita ini menjadi generasi yang gagal, atau bahkan yang kita khawatirkan menjadi generasi yang hilang, lost generation. Karena apa? Karena mereka tidak bisa mengakses atau meraih pendidikan dengan baik, khususnya pendidikan agama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida." Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di kemudian hari mereka generasi anak-anak yang lemah. Lemah sebagaimana tadi disebutkan, lemah akidah, lemah ibadah, lemah akhlak, lemah ekonomi, lemah ilmu, dan lemah amal soleh. Yang itu kemudian karena itu mereka kemudian dikhawatirkan kesejahteraan dan masa depannya
tidak menggembirakan, tidak mencerahkan. Karena itu kata Allah, falyattaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dalam arti memberi perhatian yang semaksimal mungkin untuk menyelamatkan generasi milenial ke depan agar jangan sampai mereka terpuruk karena lebih banyak terpapar, terpengaruhi secara negatif dari perkembangan sains dan teknologi, khususnya teknologi digital. Waliyaqulu qaulan sadida, dan hendaklah kalian berkomunikasi dengan cara yang baik. Ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar di dalam menyiapkan putra-putri mereka, generasi mereka, agar menjadi generasi milenial yang memiliki bekal iman, ilmu, dan amal soleh yang baik. Karena apa? Karena mereka itu adalah calon pemimpin masa depan. Syubbanul yaum, rijalul ghad. Mereka itu adalah pemuda hari ini. Mereka adalah generasi muda saat ini. Dan pada saatnya nanti mereka akan menjadi penerus, menjadi pemimpin harapan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu literasi agama harus ditanamkan sejak dini. Keteladanan yang baik dari orang tua, dari lingkungan pendidikan harus menjadi agenda kita semua agar anak-anak kita memiliki tokoh identifikasi, memiliki idola dan panutan, agar jangan sampai mereka larut dan terpengaruh oleh idola-idola yang tidak semestinya diidolakan. Selain daripada itu, kita belajar dari sejarah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkader generasi muda mereka agar mereka bisa tampil memainkan peran dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ternyata kemajuan Islam itu, termasuk perkembangan Islam itu sangat ditentukan oleh generasinya, oleh generasi mudanya. Kita mendengar atau tahu siapa Al-Arqam bin Abil Arqam. Dia adalah seorang pemuda yang masuk Islam tanpa diketahui oleh orang tuanya, dan kemudian rumahnya dijadikan sebagai markas dan pusat pendidikan Islam. Rumahnya kalau dilihat secara peta Masjidil Haram itu berada di pintu yang disebut dengan Al-Arqam, dekat Bukit Sofa. Di tempat inilah, di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan pendidikan dan dakwah, mengkader para sahabatnya, termasuk juga mengislamkan Umar bin Khattab ketika itu. Kemudian kita juga belajar dari tokoh muda yang pernah diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab ini adalah pemuda yang masih sangat belia, tapi Nabi tahu potensi dan kompetensinya itu luar biasa tinggi, sehingga dia dipercaya untuk dijadikan sebagai wakil Nabi, utusan Nabi, untuk mengawal keislaman warga Yasrib yang kemudian nanti disebut dengan warga Madinah setelah terjadi bai'ah Aqobah yang pertama. Dan yang menarik adalah bahwa Mus'ab bin Umair yang kemudian digelari sebagai Mukri al-Madinah, sebagai pembaca, sebagai pendai, sebagai penyebar Islam di kota Madinah ini, dalam waktu 1 tahun setelah bai'ah Aqobah pertama itu mampu mengislamkan lebih dari 70 orang. Sehingga pada bai'ah Aqobah kedua, sebelum nanti Nabi hijrah ke sana, jumlah umat Islam di Yasrib itu sudah mencapai lebih dari 80 orang. Karena pada awalnya yang masuk Islam dari kalangan suku Aus dan Khazraj, ketika bai'ah Aqobah pertama hanya sekitar 13-an orang. Dan berkat dakwah, kepemimpinan, kepeloporan dan keberanian Mus'ab bin Umair, Islam tersebar di Madinah dan sekaligus nanti menjadi basis dan modal sosial. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih destinasi hijrahnya ke Madinah, bukan ke Riyadh, bukan ke Abha atau ke kawasan lain di Jazirah Arabia? Sekali lagi berkat kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. Kita juga tahu di dalam Al-Quran
ada sekelompok anak muda yang kemudian disebut sebagai Ashabul Kahfi, sebagai penghuni gua. Dan mereka ini dianggap memiliki militansi keberagamaan yang tinggi, sehingga mereka tidak mau menuruti rezim yang ingin memaksa dia berpindah agama. Dia lebih rela mati karena mempertahankan keimanannya, sehingga kemudian mereka itu berdiam atau mencari tempat penyelamatan diri di sebuah gua yang kemudian disebut sebagai Ashabul Kahfi atau Gua Al-Kahfi, pemuda Ashabul Kahfi. Dan mereka betul-betul oleh Al-Quran diapresiasi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka itu adalah generasi yang memiliki iman yang tangguh dan sekaligus diberikan oleh Allah tambahan hidayah, tambahan pengetahuan keagamaan yang membuat mereka semakin kokoh di dalam beragama. Itulah yang kita harapkan model generasi milenial yang akan datang. Artinya kita harus mempersiapkan dan membangun akidah tauhid mereka dengan baik, agar tauhidnya betul-betul kokoh, tidak mudah goyah, tidak mudah diombang-ambingkan oleh perubahan dan perkembangan zaman. Sekali lagi, generasi milenial ke depan idealnya adalah generasi yang memiliki modal iman, ilmu dan amal soleh yang baik. Itulah yang pernah juga disinyalir oleh Imam Syafi'i dalam sebuah syairnya, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidzatihi. Demi Allah, kata Imam Syafi'i, hidup dan masa depan pemuda itu tergantung pada dua hal. Pertama, tergantung pada ilmu dan takwanya. Yang kedua takwa. Yang pertama ilmu. Apabila keduanya itu tidak dimiliki oleh pemuda, maka eksistensinya, keberadaannya, kehadirannya dalam kehidupan ini tidak bermakna apa-apa, tidak akan mampu memainkan peran yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, sebagai orang tua, sebagai pendidik, kita punya kewajiban bersama untuk menyiapkan dan membangun mereka sebagai generasi milenial yang dalam sebuah hadis Nabi diisyaratkan sebagai salah satu dari 7 kelompok yang nanti di akhirat akan mendapatkan naungan. Salah satunya adalah kelompok pemuda, generasi muda, yang dalam hadis itu disebut sebagai syabun nasya'a fi ibadatillah, generasi yang tumbuh dan berkembang dalam suasana dan terus tekun melakukan ibadah. Ini tentu pekerjaan yang tidak mudah. Bagaimana menyiapkan mentalitas mereka agar memiliki komitmen ubudiyah yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan edukasi, bulan intelektualisasi dan spiritualisasi ini mampu membuat kita melakukan introspeksi diri untuk bisa memberi perhatian yang lebih kepada generasi muda kita, agar mereka tumbuh menjadi generasi masa depan, menjadi pemimpin bangsa yang senantiasa beribadah kepada Allah, memiliki ketakwaan yang tinggi, memiliki ilmu yang luas dan keterampilan yang mumpuni, sehingga masa depan mereka tidak mengkhawatirkan. Masa depan mereka insya Allah mencerahkan dan menjanjikan harapan bagi umat dan bangsa. Demikianlah yang dapat disampaikan dalam kesempatan kultum malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.